Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah lanjutan dari kisahnya Warijan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil membantu warga desa Hastagiri, Warijan melanjutkan perjalanan spiritualnya, meninggalkan jejak yang sudah ia buat di desa tersebut. Di sepanjang perjalanan itu, Warijan memilih jalur yang lebih sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan jalan-jalan besar yang sering dilalui kendaraan. Tujuannya memang sangat jelas, yaitu untuk mencari kedamaian, serta mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari alam semesta, dan melanjutkan laku batinnya yang semakin mendalam. Warijan pun lebih memilih menyusuri jalan-jalan kecil, melewati pedesaan yang tenang, di mana alam dan manusia masih hidup berdampingan secara harmonis. Jalan setapak yang berkelok-kelok di antara sawah hijau, hutan lebat, dan perbukitan, serta pegunungan menjadi pilihannya. Di sana ia bisa merenung lebih dalam, meresapi kekuatan batin yang terus berkembang, dan lebih mudah untuk berhubungan dengan alam gaib yang selalu mengiringi perjalanannya. Setiap desa yang ia lewati menyimpan cerita dan tantangan baru. Namun Warijan tahu bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Ia merasa bahwa dunia ini dengan segala keindahan dan misterinya adalah tempat yang tepat untuknya belajar dan bertumbuh. Tidak jarang ia bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan mengenai dunia gaib. Dan terkadang ia berhenti sejenak untuk membantu mereka, jika itu sesuai dengan jalan spiritualnya. Dalam perjalanannya, Warijan juga sering menghindari keramaian. Bagi seseorang yang telah mendalami dunia gaib seperti dirinya, terlalu banyak kebisingan atau kerumunan hanya akan mengalihkan fokusnya. Ia mencari tempat-tempat sunyi seperti kaki gunung, tepi sungai, atau hutan belantara yang masih berawan. Di tempat-tempat seperti itulah ia merasa bisa mendengar suara alam dengan lebih jernih, serta merasakan aliran energi semesta, dan berkomunikasi dengan makhluk halus yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki mata batin terbuka. Warijan juga sering berlatih memperdalam ajian-ajian yang telah diajarkan oleh gurunya, Sudiro, serta ajian-ajian yang ia pelajari sendiri sepanjang perjalanannya. Setiap kesempatan adalah ajang untuk menguji kekuatan batin dan kepekaannya terhadap dunia gaib. Ia mengingat pesan gurunya bahwa dalam setiap petualangan spiritual, ketulusan dan niat yang murni adalah sebuah hal yang paling penting. Namun meskipun Warijan merasa damai dengan jalannya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Setiap langkahnya bisa membawa ancaman atau tantangan baru, baik dari dunia manusia maupun alam gaib. Tapi ia sudah siap. Perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana ia menapaki jalan itu dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan keberanian. Begitu seterusnya, Warijan berjalan tanpa terburu-buru, tapi dengan tekad yang kuat. Dalam setiap langkahnya, ia mencari keseimbangan dan keharmonisan antara dunia yang kasat mata dan dunia yang tidak tampak, di mana kekuatan gaib dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya saling bersinggungan dengan dunia manusia. Suatu ketika setelah berhari-hari menyusuri jalan setapak yang sepi dan terjal, sampailah Warijan di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di dasar lembah pegunungan. Desa itu tampak begitu sunyi, seolah-olah terpisah dari dunia luar. Hamparan sawah hijau mengelilinginya dan rumah-rumah panggung sederhana berdiri berjajar, terbuat dari kayu dengan atap genteng tanah yang berlumut yang memiliki kesan sangat tua. Desa tersebut hanya bisa diakses melalui jalan berliku yang menanjak curam, sehingga bagi siapapun yang ingin pergi ke desa tetangga, mereka harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Tidak ada kendaraan kendaraan yang bisa masuk ke sana dan warga desa harus berjalan kaki selama berjam-jam.
untuk mencapai pasar atau sekedar bertemu dengan dunia luar. Jalan setapak yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar adalah satu-satunya jalur yang bisa dilalui, terletak di antara tebing-tebing curam yang penuh dengan bebatuan licin. Warijan tiba di desa itu menjelang senja, langit berwarna jingga, dan burung-burung mulai terbang kembali ke sarangnya. Suasana terasa sangat tenang, tetapi ada sesuatu yang janggal di udara. Seolah-olah desa yang dipijaknya itu menyimpan rahasia yang gelap. Warijan bisa merasakan energi gaib yang kuat, seperti sebuah kabut tipis yang menyelimuti desa, menyusup ke setiap celah rumah dan pepohonan yang ada di sekitarnya. Saat berjalan memasuki desa, beberapa penduduk desa yang melihatnya hanya memberikan pandangan sekilas, lalu buru-buru menutup pintu rumah mereka. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada canda tawa yang biasanya terdengar dari rumah-rumah penduduk. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa menekan. Warijan yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres pun berhenti sejenak di depan sebuah rumah panggung kecil. Matanya tertuju pada sesajen yang diletakkan di depan pintu. Sesajen tersebut tersusun rapi di atas sebuah tampah bambu berisi bunga 7 rupa. Kemenyan yang masih mengepulkan asap tipis, potongan ayam panggang, dan beberapa lembar daun sirih. Aroma kemenyan yang menyengat tercium kuat, menandakan jika kemenyan tersebut baru saja dinyalakan. Namun ada sesuatu yang membuat Warijan merasa ganjil. Sesajen yang dilihatnya itu bukanlah sesajen biasa yang umumnya dipersembahkan untuk memohon perlindungan atau keberkahan. Susunan dan jenis bahan yang digunakan lebih mirip dengan ritual pemanggilan atau penenangan makhluk halus yang murka. Warijan yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia mistik segera menyadari bahwa sesajen tersebut mungkin berkaitan dengan kekuatan gaib yang sedang mengganggu desa tersebut. Ia pun mencoba membuka mata batinnya untuk melihat apakah ada energi lain yang bersemayam di sekitar sesajen itu. Seketika hawa dingin menyergap tubuhnya, dan Warijan langsung merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Energi yang terpancar dari sesajen itu terasa berat dan penuh amarah, seolah-olah ada makhluk gaib yang sedang dipuaskan atau dikendalikan oleh sebuah ritual tertentu. Dengan hati-hati Warijan merapalkan ajian pelindung yang membentuk pagar gaib di sekeliling dirinya. Dan tidak lama kemudian seorang perempuan tua keluar dari dalam rumah dengan langkah tertatih. Wajahnya penuh kerutan dan tatapannya kosong, seakan-akan dia hidup dalam ketakutan yang mendalam. Perempuan itu pun sangat terkejut melihat Warijan berdiri di depan rumahnya. Dan tanpa sepatah kata pun, perempuan tua itu bergegas kembali masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Warijan hanya bisa menduga bahwa dia mungkin mengetahui sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak ingin dia ungkapkan. Merasa bahwa desa ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang tampak di permukaan, Warijan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia kembali menyusuri jalanan desa yang semakin sepi, ditemani oleh kicauan burung malam dan suara serangga yang memenuhi udara. Langkahnya terhenti lagi ketika dia melihat sesajen serupa di depan beberapa rumah lainnya. Dengan pola yang sama, sesajen yang sama, yang seolah-olah ada suatu aturan tidak tertulis yang diikuti oleh penduduk desa ini. Tidak jauh dari tempatnya berhenti, Warijan melihat ada seorang laki-laki yang usianya tidak terpaut jauh darinya. Walau terlihat sangat tenang, Warijan pun segera menghampiri lelaki yang sedang menata sesajen yang sama seperti yang dilihat oleh Warijan di rumah-rumah lainnya. Dan tanpa ragu ia pun langsung menanyakan perihal sesajen yang sedang dibuatnya itu. Namun entah apa yang sedang dipikirkan oleh lelaki muda itu, tanpa ragu ia langsung mempersilahkan Warijan masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah menaruh potongan kemenyan pada tembikar tanah berisi bara kayu, sosok lelaki muda itu pun langsung masuk ke dalam rumah. Merasa akan mendapatkan sebuah jawaban, Warijan pun mengikuti lelaki muda itu masuk ke dalam rumahnya yang sederhana namun tertata rapi. Aroma kemenyan yang baru saja dinyalakan masih terasa menyengat, menyelimuti udara dalam rumah yang remang-remang. Lelaki itu mempersilahkan Warijan duduk di atas tikar pandan yang sudah sedikit usang. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah kendi berisi air dan 2 buah gelas. Setelah menuangkan air, lelaki muda itu duduk di hadapan Warijan. Wajahnya masih tampak tenang namun terlihat penuh dengan beban pikiran. Sekilas Warijan bisa melihat kilatan kekhawatiran di mata lelaki itu,
seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakan namun ragu untuk diungkapkan. Suasana pun menjadi sunyi, hanya terdengar suara deritan kayu tua yang berderak pelan dari luar rumah. Setelah beberapa saat terasa hening, akhirnya dengan suara pelan namun mantap, lelaki muda itu mulai berbicara. "Perkenalkan, namaku Marwan, dan sesajen yang kau lihat di luar tadi bukan keinginanku, tapi aku terpaksa melakukannya untuk sebuah kewajiban yang harus dilakukan di setiap malam, terutama saat bulan sedang purnama. Jika tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada desa kami," ujar Marwan sambil menarik nafas panjang seakan mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan penjelasannya. "Dahulu desa kami adalah tempat yang tenang, namun beberapa bulan terakhir kami mulai diganggu oleh penyakit aneh yang menyerang bayi yang masih berusia 1 tahun kurang. Dan menurut sesepuh di desa ini, penyakit itu merupakan perbuatan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata." Ibu Marwan menjelaskan. "Jadi sampean ini sudah punya anak, dan anak sampean masih berusia di bawah 1 tahun?" tanya Warijan dengan suara perlahan. "Betul sekali, aku memiliki anak perempuan yang masih berusia 3 bulan. Balas Marwan sambil menatap ke sebuah kamar yang ada di belakangnya. Marwan pun melanjutkan ceritanya tentang hal-hal aneh yang mulai bermunculan di desanya. Menurut cerita Marwan, beberapa hari yang lalu, beberapa warga melihat penampakan-penampakan makhluk gaib yang sedang mengintai rumah-rumah yang memiliki bayi. Makhluk-makhluk gaib tersebut tidak hanya menampakkan diri, tetapi mereka langsung membuat bayi yang ada di rumah tersebut tiba-tiba demam tinggi dan kejang-kejang, lalu tidak lama kemudian meninggal dunia. Warijan menyimak dengan seksama dan mulai menganalisis setiap kata yang diucapkan oleh Marwan. Sepertinya, apa yang terjadi di desa ini mirip dengan fenomena gaib yang pernah dia temui di tempat lain. Namun kali ini lebih terstruktur dan menuntut korban tertentu. Warijan mulai menyadari bahwa makhluk gaib yang kini menguasai desa bukan sekedar roh pengganggu biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Warijan termenung sejenak setelah mendengar cerita Marwan yang membuat bulu kuduknya merinding. Dari cara Marwan berbicara, jelas sekali bahwa teror yang melanda desa ini telah membawa duka yang mendalam bagi para penduduknya. Bayi-bayi yang tidak berdosa menjadi korban, seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu memang menargetkan jiwa-jiwa muda dan lemah untuk sebuah tujuan tertentu. Warijan juga mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang bersembunyi di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam benaknya, Warijan mulai mengaitkan kejadian ini dengan fenomena supranatural yang pernah ia pelajari selama bertahun-tahun menjalani laku lampa. Kasus seperti ini bukan pertama kali ia dengar, namun yang membuatnya berbeda adalah pola yang lebih terstruktur dari makhluk-makhluk gaib itu, yang tidak hanya menampakkan diri, tapi juga secara langsung mengincar bayi-bayi, membuat mereka sakit hingga meregang nyawa. "Apakah ini semacam pesugihan?" tanya Warijan dalam hatinya. Namun biasanya praktek seperti itu dilakukan oleh manusia dengan makhluk gaib sebagai pelayan. Kali ini tampaknya justru makhluk-makhluk gaib itulah yang memegang kendali, seolah-olah mereka memiliki rencana serta agenda tersendiri. "Apakah ada tanda-tanda aneh sebelum penampakan itu terjadi, Kang? Mungkin sesuatu yang berkaitan dengan suara, bau atau kilatan cahaya?" tanya Warijan mencoba menggali lebih dalam informasi yang bisa membantunya memahami situasi ini. "Iya Mas, ada yang bilang mereka mencium bau anyir seperti darah, lalu disusul suara tangisan bayi yang datang dari arah lembah di belakang desa. Walaupun semua orang tahu jika tidak ada bayi di sana, dan setelah itu makhluk-makhluk gaib mulai menampakkan diri," balas Marwan menjelaskan. Warijan semakin yakin bahwa ini bukan sekedar gangguan biasa. Suara tangisan dan bau anyir darah ciri khas dari makhluk gaib yang berhubungan dengan wewe gombel atau gundul pringis, yang merupakan sosok gaib yang dikenal sering mengincar anak-anak. Namun jika bayi-bayi itu sampai meninggal, bisa jadi ini lebih dari sekedar penculikan gaib, tapi mungkin ada ritual tertentu yang membutuhkan energi kehidupan mereka. Tanpa terasa malam pun datang dan membuat hawa mencekam mulai terasa. Dan di tengah perbincangan antara Marwan dengan Warijan masih berlangsung, tiba-tiba saja istri Marwan memanggilnya dengan suara pelan. Marwan yang masih diliputi rasa khawatir pun langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kamar tidurnya. Warijan merasakan firasat aneh saat Marwan beranjak menuju kamar tidurnya, meski ia tidak mendeteksi kehadiran energi gelap seperti yang biasa muncul dari makhluk gaib berbahaya.
Namun kewaspadaannya tetap tinggi. Dia tahu bahwa terkadang ancaman tidak selalu datang dengan tanda-tanda yang jelas. Bisa jadi ada kekuatan gaib yang lebih halus, namun tetap berbahaya, yang sedang mengintai. Tanpa membuang waktu, Warijan segera duduk bersila di ruang tamu dan memejamkan mata lalu mulai merapalkan ajian Joko Geni, sebuah ajian pelindung yang mampu menciptakan pagar gaib. Mantra itu membentuk benteng gaib yang tidak kasat mata, yang mampu melindungi seisi rumah dari gangguan makhluk halus. Perlahan ia merasakan rumah Marwan dikelilingi oleh cahaya kekuningan yang memancar kuat, membentengi setiap sudut rumah dari energi negatif. Sementara itu Marwan yang baru saja tiba di depan pintu kamar merasakan kejanggalan. Istrinya yang biasanya menyambut dengan senyuman, kini berdiri di ambang pintu dengan pandangan kosong dan mata yang terlihat sayu, seakan berada di bawah pengaruh sesuatu. Marwan mulai merinding, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada istrinya. Di saat yang sama, Warijan mendengar suara samar dari dalam rumah, seperti suara desis ular yang berbisik di telinganya. Dia membuka mata dan fokus memperkuat pagarnya, memastikan tidak ada celah bagi makhluk gaib untuk masuk. Namun sesaat kemudian, udara di dalam rumah berubah drastis, menjadi dingin seperti es, dan bau anyir samar mulai tercium. Ini bukan makhluk gaib biasa, pikir Warijan sambil segera merapalkan ajian Jalak Geni untuk berjaga-jaga jika situasi berubah menjadi lebih buruk. Api kecil tidak kasat mata pun muncul di telapak tangannya dan siap menjadi senjata jika diperlukan. Tanpa diduga, istri Marwan tiba-tiba saja tertawa kecil, namun dengan nada yang sangat menyeramkan. Tawa itu seakan datang bukan dari tenggorokannya, melainkan dari sesuatu yang bersemayam di dalam tubuhnya. Marwan mundur beberapa langkah dengan rasa ketakutan yang besar. Ia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya bukan lagi istri, melainkan makhluk gaib yang berhasil merasuki tubuhnya. Warijan yang mendengar tawa itu segera berdiri dan berlari menuju kamar. Dan tanpa menunggu lagi, Warijan pun segera menghentakkan ajian Jalak Geni ke arah istri Marwan, hingga membuat sosok yang merasuki istri Marwan berteriak keras, seolah-olah terbakar oleh kekuatan mantra Warijan. Tubuh wanita itu terguncang hebat, lalu jatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Warijan tetap tenang dan terus waspada. Dia mulai mengedarkan pandangannya ke arah sekitar untuk memastikan jika tidak ada lagi energi gelap dari sosok makhluk gaib yang masuk ke dalam rumah itu. "Cepat, angkat istri sampean dan baringkan di tempat tidurnya," pinta Warijan kepada Marwan. Dengan tubuh gemetar, Marwan pun lalu mengangkat tubuh lemah istrinya dan membaringkannya di tempat tidur, tepat di samping bayi perempuannya. Sementara itu Warijan terlihat terus merapalkan mantra aji sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar rumah tersebut. "Maaf Kang, saya lengah. Saat kita sedang berbincang tadi, makhluk gaib itu rupanya sudah masuk ke dalam rumah ini. Beruntungnya dia tidak mencelakai bayi sampean," ujar Warijan menjelaskan. "Terima kasih Mas, terima kasih sudah datang hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi jika saya tidak bertemu dengan Mas Warijan," balas Marwan yang langsung tahu jika Warijan bukanlah orang sembarangan. "Iya Kang, sama-sama. Sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sekarang, izinkan saya untuk membuang energi hitam yang masih terperangkap di dalam tubuh istri sampean, Kang." Setelah memastikan bahwa energi murni yang dialirkannya telah menstabilkan kondisi istri Marwan, Warijan perlahan menarik nafas panjang, membiarkan udara malam yang dingin memenuhi paru-parunya. Suasana di dalam rumah kembali tenang, namun ketegangan masih terasa menggantung di udara. Warijan tahu bahwa ini bukan akhir dari ancaman gaib yang mengintai desa ini. Saat Marwan pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman hangat bagi istrinya, Warijan berjalan ke ruang tamu dengan langkah perlahan. Ia kembali duduk di atas tikar pandan yang terbentang di lantai kayu rumah panggung tersebut. Warijan lalu memejamkan mata sambil menenangkan pikirannya. Dalam keheningan malam itu, Warijan mulai merapalkan ajian Jagat Kalintang, yang merupakan sebuah ajian yang dapat membantunya mendeteksi energi negatif dari jarak jauh. Dengan ajian tersebut, ia mencoba merasakan getaran energi di sekeliling desa. Fokusnya mulai terpusat, nafasnya teratur, dan perlahan-lahan ia mulai melihat gambaran kabur di dalam pikirannya. Gambaran itu berupa sosok-sosok bayangan yang bergerak di antara pepohonan di pinggiran desa, yang seolah-olah mengawasi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kemudian setelah itu, sebuah gambaran yang lebih jelas muncul.
Sebuah pohon tua dengan akar yang menjalar keluar dari tanah, dikelilingi kabut tebal di sekelilingnya. Sesajen tua dan kain hitam terlihat berserakan, seolah-olah menjadi pusat dari energi gaib yang mengalir ke seluruh desa. Warijan membuka matanya dengan cepat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Gambaran itu adalah petunjuk dan tempat tersebut tampaknya menjadi sumber dari kekuatan gelap yang menyerang desa ini. Namun ia juga menyadari bahwa perjalanan menuju ke tempat tersebut tidak akan mudah, karena kemungkinan besar pohon itu berada di dalam kawasan yang telah lama dianggap keramat oleh penduduk desa. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Saat Marwan kembali dengan secangkir minuman hangat, Warijan berdiri dan menerima cangkir tersebut dengan anggukan terima kasih. Ia meneguk sedikit minuman itu, merasakan hangatnya yang menyebar di tenggorokan. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia meminta Marwan untuk mengumpulkan beberapa orang warga yang berani menemaninya ke tempat yang dilihatnya dalam penglihatan. "Besok pagi kita akan berangkat," pikir Warijan dalam hati sambil menatap ke arah pintu kayu rumah tersebut. Malam masih panjang dan Warijan tahu bahwa serangan berikutnya bisa terjadi kapan saja. Namun ia juga tahu semakin cepat mereka menemukan sumber masalah, semakin cepat desa ini terbebas dari teror yang menghantui. Setelah menghabiskan minumannya, Warijan kembali berbincang dengan Marwan. Ia meminta Marwan untuk tidak takut dan membuang jauh rasa kekhawatirannya itu. Warijan juga mengatakan jika ia telah memasang pagar gaib melindungi rumah Marwan. Tidak lama kemudian istri Marwan pun terbangun dan berjalan keluar kamar bersama bayinya. Walaupun sempat takut dengan kehadiran Warijan di rumahnya, tapi akhirnya istri Marwan yang bernama Sari dapat menerima Warijan di rumahnya. Suasana di rumah Marwan terlihat menjadi lebih tenang. Bayi mereka yang sempat rewel malam itu kini terlihat lebih tenang di gendongan ibunya, seolah-olah merasakan kedamaian yang terpancar dari pagar gaib yang telah ia buat oleh Warijan. Mereka pun melanjutkan cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang telah menghantui desa selama beberapa minggu terakhir. Marwan dan Sari menceritakan bagaimana beberapa tetangga mereka kehilangan anak-anak kecil dengan cara yang serupa, yaitu demam tinggi, kejang-kejang, dan akhirnya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Desas-desus tentang makhluk halus yang mengincar bayi dan anak-anak kecil semakin membuat warga desa diliputi ketakutan. Malam semakin larut dan hawa dingin dari pegunungan mulai merasuk ke dalam rumah. Namun kehadiran Warijan memberikan perasaan aman bagi keluarga Marwan. Mereka tahu setidaknya untuk malam ini tidak ada makhluk jahat yang bisa menembus perlindungan gaib yang telah dipasang. Di saat fajar mulai menyingsing, Warijan akhirnya bangkit dari duduknya. Ia merasa sudah cukup mendapatkan gambaran mengenai apa yang sedang dihadapi oleh desa ini. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan bahwa hari ini mereka harus menuju ke pohon tua yang dilihatnya dalam penglihatan malam sebelumnya. Ia yakin di sanalah sumber dari segala masalah ini berasal. Setelah menjelaskan rencananya pada Marwan, mereka segera bersiap-siap. Marwan setuju untuk mengumpulkan beberapa warga desa yang berani untuk menemani mereka. Sebelum pergi meninggalkan rumah Marwan, tidak lupa Warijan memperkuat pagar gaibnya untuk memastikan jika anak dan istri Marwan akan aman di rumah itu. Dan setelah memastikan bahwa rumah Marwan telah dipagari dengan ajian pelindung, Warijan dan Marwan segera bergerak mencari bantuan. Tidak membutuhkan waktu lama, Marwan berhasil mengumpulkan 3 orang yang siap bergabung dalam perjalanan menuju tempat yang diwingitkan itu. Kandar, yang belum lama kehilangan bayinya akibat serangan makhluk gaib, tampak penuh dendam dan sangat bersemangat untuk mencari penyelesaian atas teror yang menimpa desanya. Bandi yang merupakan orang pertama yang mengalami musibah serupa, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menuntaskan rasa sakit hatinya. Sementara itu Sarip, meski dihantui ketakutan, bersedia bergabung karena dia ingin melindungi bayinya yang baru selamat dari serangan gaib. Setelah mereka semua sepakat, Warijan pun meminta Sarip untuk membawa istri dan anaknya ke rumah Marwan, agar mereka bisa berlindung bersama Sari di bawah perlindungan pagar gaib yang telah dipasang oleh Warijan. Dengan semua orang yang penting bagi mereka aman di satu tempat, keempat pria itu merasa lebih tenang untuk memulai perjalanan mereka. Perjalanan menuju tempat terlarang itu penuh dengan keheningan yang mencekam. Kandar dan Bandi berjalan dengan tatapan penuh tekad, sementara Marwan dan Sarip sesekali saling menatap satu sama lain dengan kegelisahan yang sulit disembunyikan.
Sementara itu Warijan terus waspada. Ia mulai merasakan adanya energi negatif yang semakin kuat seiring mereka mendekati tujuan. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, mereka akhirnya sampai di sebuah bukit kecil yang menghadap ke lembah. Di tengah lembah itu terdapat sebuah pohon besar yang tampak menonjol di antara pepohonan lainnya. Sebuah tempat yang diyakini warga desa sebagai pusat dari aktivitas gaib. Memang terlihat menyeramkan, dengan pohon besar yang terlihat tua dan angker, dengan dahan-dahan besar yang membentuk bayangan menyeramkan di tanah. Warijan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada yang lain untuk berhenti. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang pepohonan. Dengan tenang Warijan mulai merapalkan mantra perlindungan untuk melindungi kelompoknya. Mereka semua berdiri dalam lingkaran, mendengarkan dengan seksama setiap suara yang datang dari hutan di sekitar mereka. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat dedaunan berguguran seperti hujan. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Kandar dan Bandi menggenggam erat sabit yang mereka bawa, sementara Sarip mulai terlihat ketakutan. "Sepertinya dugaanku benar, Kang," ujar Warijan kepada Marwan, Kandar, Bandi dan juga Sarip. "Pohon tua itu memang terkenal keramat, Mas. Kami saja sebagai warga desa hanya beberapa kali mendekati pohon itu," balas Bandi dengan tatapan tajamnya ke arah pohon besar tersebut. "Apakah desa ini ada sesepuh yang masih membuatkan sesaji untuk penghuni pohon itu, Kang?" tanya Warijan penasaran. "Sudah hampir 2 tahun belakangan ini desa kami kehilangan sosok yang dituakan, Mas. Sementara orang yang digadang-gadang menjadi penerusnya malah pergi merantau dan jarang kembali ke desa," balas Marwan menjelaskan. "Dan kabar yang kami dengar, calon penerus sesepuh desa yang juga seharusnya menjadi juru kunci di beberapa tempat di desa ini kini sudah menjadi orang kaya di kota, Mas," sambung Bandi yang ikut menjelaskan. "Kalau begitu, biar saya yang akan menelusuri tentang semua ini. Sekarang sebaiknya kita pulang dulu dan persiapkan tempat perlindungan untuk warga yang memiliki bayi," ujar Warijan dengan tegas yang membuat Marwan, Bandi, Kandar, dan Sarip diliputi tanda tanya. "Wah, saya pikir saat ini juga kita akan beraksi, Mas. Saya sudah tidak sabar ingin menebang pohon itu," balas Kandar dengan wajahnya yang terlihat sangat kesal. "Sabar, Kang. Bukan pohon itu yang menjadi sumber masalahnya, tapi lebih ke penghuni gaib pohon tersebut dan juga orang-orang yang memanfaatkan kekuatan dari makhluk-makhluk gaib di sana," ucap Warijan yang mencoba meredam amarah Kandar. "Saya yakin di balik semua permasalahan ini ada seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena pada dasarnya makhluk-makhluk gaib itu hanya menjalankan perintah untuk sebuah tujuan, Kang," Ibu Warijan yang akhirnya membuat Kandar, Bandi, Marwan, dan juga Sarip mengerti. Warijan segera mengambil keputusan setelah yakin bahwa pohon besar di tengah lembah jagat maya itulah yang menjadi sumber segala gangguan gaib yang menimpa desa itu. Ia tahu makhluk yang menghuni pohon tersebut memiliki kekuatan jahat yang berbahaya, terutama bagi bayi di desa. Tanpa membuang waktu, ia mengajak Marwan, Kandar, Bandi, dan Sarip untuk kembali ke desa dengan langkah cepat. Setibanya di desa, Warijan langsung meminta Marwan, Kandar, Bandi, dan juga Sarip untuk memberitahu kepala desa tentang apa yang akan mereka lakukan. Warijan juga meminta Marwan dan yang lainnya mencari sebuah rumah yang cukup besar agar mampu menampung banyak orang sekaligus. Tapi karena kebanyakan rumah di desa itu memiliki bangunan yang kecil, akhirnya Kandar mengusulkan jika semua bayi dan anak-anak kecil dikumpulkan di balai desa. Karena tempat itu dinilai cukup luas dan berada di lokasi yang strategis untuk tempat perlindungan. Mereka pun segera berbagi tugas. Marwan dan Bandi serta Warijan segera menemui kepala desa untuk menjelaskan situasi yang akan mereka hadapi. Sementara Kandar dan Sarip mulai mendatangi rumah-rumah warga yang memiliki anak kecil dan juga bayi. Walau situasi sempat menegang karena kepala desa tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Marwan dan Bandi, tapi dengan kesabaran dan sedikit kemampuannya, akhirnya Warijan dapat menjelaskan kepada kepala desa tentang permasalahan yang ada di desanya. Karena menemui jalan buntu dan enggan berdebat dengan kepala desa, akhirnya Warijan membuka mata batin Pak Sigit yang merupakan kepala desa setempat.
Setelah dapat merasakan aura gelap yang menyelimuti desa dan juga melihat kelebatan-kelebatan sosok-sosok makhluk gaib, akhirnya Pak Sigit pun mempercayai apa yang telah diceritakan Marwan tentang kejadian yang semalam dialaminya. Pak Sigit juga mempercayai jika Warijan bukanlah orang sembarangan dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Pak Sigit yang kini telah merasakan sendiri kehadiran energi gelap di sekitarnya setelah mata batinnya dibuka, langsung tergerak untuk membantu. Ia menyadari bahwa desa ini membutuhkan perlindungan yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman gaib yang selama beberapa waktu belakangan ini telah merenggut nyawa bayi-bayi tidak berdosa. Dengan kesepakatan bersama, Pak Sigit menginstruksikan perangkat desa lainnya untuk segera membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya. Suara kentongan yang menggema di seluruh pelosok desa membuat para warga bergegas keluar rumah. Marwan dan Bandi yang sudah siaga sejak awal segera mengarah pada para warga untuk berkumpul di balai desa, tempat yang sudah dipagari secara gaib oleh Warijan sebelumnya. Sementara itu Kandar dan Sarip terus bergerak dari rumah ke rumah, memastikan bahwa semua bayi dan anak kecil dievakuasi dengan cepat ke tempat perlindungan. Suasana desa yang semula tenang berubah menjadi hiruk pikuk. Para ibu-ibu tampak panik membawa anak-anak mereka, sementara para pria dewasa bersiap-siap dengan alat pertanian dan senjata seadanya untuk berjaga-jaga. Pak Sigit yang kini berada di bawah bimbingan Warijan memberikan instruksi tegas agar warga tetap tenang dan mengikuti arahan. Balai desa yang luas dipenuhi oleh warga yang mencari perlindungan, sementara Warijan memperkuat perlindungan gaibnya dengan ajian Sindung Lawu, menciptakan perisai energi yang semakin kokoh. Setelah suasana tenang, Pak Sigit pun mulai meminta warga yang tidak memiliki bayi dan anak-anak kembali ke rumah masing-masing. Tapi beberapa warga yang sudah merasa ketakutan memilih untuk ikut mengungsi di balai desa dan membantu warga lainnya untuk saling menjaga. Warijan pun mulai memberi petunjuk tentang batas wilayah yang tidak boleh dilewati oleh warga ketika malam tiba. Dengan seksama Marwan, Kandar, Bandi, dan Sarip serta Pak Sigit dan perangkat desa lainnya memperhatikan dengan seksama. Tanpa terasa waktu pun berlalu begitu cepat, hingga akhirnya malam pun kembali menyelimuti desa. Hawa dingin yang mencekam mulai terasa, disertai hembusan angin kencang yang membawa aroma anyir dan suara-suara aneh dari arah lembah. Warijan yang berdiri di tengah balai desa memejamkan mata dan merapalkan doa-doa perlindung. Dia terus memastikan agar pagar gaibnya tetap kuat. Marwan, Bandi, Kandar, dan Sarip serta beberapa warga desa lainnya berbaris di sisi luar balai desa. Mereka bersiap menghadapi serangan makhluk gaib yang bisa datang kapan saja. Tidak lama kemudian mulailah terdengar jeritan dari salah satu penjuru desa, yang tepatnya berasal dari lembah tempat pohon besar itu berada. Mengetahui hal itu, Warijan membuka matanya dan berjalan keluar dari balai desa. Saat itu dia merasakan kehadiran energi jahat yang semakin mendekat. Tanpa membuang waktu, Warijan langsung merapalkan ajian tapak geni dan mengirimkan gelombang energi berbentuk api yang menyapu makhluk-makhluk gaib itu. Serangan yang langsung dilancarkan Warijan itu membuat makhluk-makhluk gaib yang datang menjerit dan lenyap menjadi abu. Namun serangan tidak berhenti di situ. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti langkah kaki raksasa yang mendekat. Warijan menyadari bahwa ini adalah ancaman yang lebih besar yang berasal dari sosok makhluk penghuni pohon besar di lembah yang telah bangkit dan menuju desa. Pak Sigit yang berdiri tepat di samping Kandar terlihat pucat, namun Kandar dan Marwan terus menenangkannya dan memintanya untuk terus berdoa, memohon keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. "Percayalah Pak, kita bisa lewati ini," ujar Kandar dengan nada penuh keyakinan. Di bawah remang bulan yang tertutup awan hitam, Warijan berdiri tegak di depan balai desa, menatap sosok makhluk gaib raksasa dengan dua tanduk yang menjulang tinggi serta sayap kelelawar besar yang mengepak di udara. Tanpa sedikit pun rasa gentar, dia mulai merapalkan ajian Sindung Geni dan langsung mengirimkan serangan cepat yang menyambar makhluk itu. Pertarungan pun berlangsung sengit. Makhluk gaib itu melawan dengan kekuatan penuh. Namun Warijan yang berpengalaman dalam berbagai ilmu kesaktian berhasil menangkis setiap serangan dengan ketenangan yang luar biasa. Di tengah malam yang mencekam, pertempuran antara Warijan dan makhluk gaib raksasa berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Di kejauhan, para warga yang berkerumun di balai desa hanya bisa merasakan ketegangan yang membara di udara.
Meskipun mereka tidak dapat melihat sosok mengerikan yang sedang dihadapi oleh Warijan, hawa dingin dan rasa takut yang menusuk tulang menandakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat berbahaya. Warijan yang kala itu sedang mengerahkan seluruh kemampuan spiritualnya, mulai membentuk lingkaran pelindung dengan ajian Sindung Lawu, menciptakan tameng gaib yang mampu menahan serangan frontal makhluk itu. Sesekali kilatan cahaya dari ajian tapak geni yang dilepaskannya menerangi kegelapan, menyambar ke arah sosok tidak kasat mata yang terus mendesak maju. Sementara itu dari arah balai desa, jeritan doa-doa lirih terdengar di antara para ibu yang memeluk erat anak-anak mereka. Para lelaki yang membawa sabit bambu hanya bisa berdiri tegang, merasa tidak berdaya menyaksikan pertempuran yang berada di luar kemampuan manusia biasa. Beberapa di antara mereka bahkan berlutut memohon keselamatan bagi Warijan yang kini menjadi perisai terakhir mereka. Akibat pertempuran gaib, angin bertiup kencang, menghempas dedaunan dan membuat pohon-pohon di sekitar bergoyang liar. Bersama dengan itu, tiba-tiba getaran kuat terasa, seolah tanah di bawah mereka ikut bergetar. Sosok makhluk gaib raksasa itu yang memiliki sayap kelelawar besar dan mata merah menyala, kini semakin marah. Ia mengerahkan serangan pamungkas, memancarkan semburan energi gelap yang mengarah ke Warijan. Namun Warijan dengan sigap merapalkan ajian Sindung Geni untuk menyerang balik. Benturan energi antara ajian Sindung Geni milik Warijan dan kekuatan gelap makhluk itu menciptakan ledakan gaib yang mengguncang udara. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan merasakan getaran hebat. Beberapa di antara mereka bahkan berlutut, memohon keselamatan bagi Warijan yang kini menjadi perisai terakhir mereka. Akibat pertempuran gaib itu, angin bertiup kencang, menghempas dedaunan dan membuat pohon-pohon di sekitar bergoyang liar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba getaran kuat terasa seolah tanah di bawah mereka ikut bergetar. Sosok makhluk gaib raksasa itu yang memiliki sayap kelelawar besar dan mata merah menyala, kini semakin marah. Ia mengerahkan serangan pamungkas, memancarkan semburan energi gelap yang mengarah ke Warijan. Namun Warijan dengan sigap merapalkan ajian Sindung Geni untuk menyerang balik. Benturan energi antara ajian Sindung Geni milik Warijan dan kekuatan gelap makhluk itu menciptakan ledakan gaib yang mengguncang udara. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan merasa getaran hebat. Beberapa di antaranya jatuh terduduk karena tekanan spiritual yang begitu kuat. Namun Warijan tetap berdiri kokoh, melawan serangan dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Dan saat mendapatkan kesempatan yang sangat baik, Warijan pun langsung menggabungkan ajian Sindung Geni dan ajian Tapak Geni dalam satu serangan terakhir. Sebuah kilatan cahaya merah menyala membelah kegelapan malam, menghantam langsung ke arah dada makhluk raksasa tersebut. Teriakan mengerikan menggema, dan dalam sekejap sosok makhluk itu menguap menjadi asap hitam pekat yang terserap ke dalam tanah. Suasana mendadak sunyi. Angin yang tadinya berembus kencang tiba-tiba berhenti, seolah alam sendiri menahan nafas. Warga desa yang sempat dicekam merasa takut perlahan bangkit, menatap ke arah medan pertempuran yang kini tenang. Warijan berdiri di tengahnya, nafasnya memburu, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh kewaspadaan. Beberapa saat kemudian ketegangan yang melingkupi desa mulai surut. Langit yang semula mendung pun berangsur-angsur cerah, seakan-akan pertarungan malam itu telah mengusir awan gelap yang menggantung di desa. Para warga segera bersorak dan berucap syukur melepaskan beban ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Mereka berbondong-bondong menghampiri Warijan, memberikan pujian dan ucapan syukur atas keberaniannya. Namun Warijan tahu bahwa perjuangannya itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasakan ada sisa-sisa energi negatif yang masih tersisa di sekitar lembah. Meski sosok makhluk yang berkuasa telah ditaklukkan, ia sadar bahwa energi kegelapan yang dilepaskan dari pohon besar di lembah itu mungkin telah meninggalkan jejak yang bisa menjadi ancaman di masa depan. Keesokan paginya suasana desa terasa berbeda. Matahari terbit dengan cahaya yang lebih hangat, seolah menyapu bersih sisa-sisa ketakutan yang masih tertinggal. Para warga keluar dari balai desa dengan wajah lega, menyambut pagi dengan harapan baru. Pak Sigit dengan air mata haru berterima kasih kepada Warijan atas keberaniannya. Berkat apa yang telah dilakukan Warijan, desa mereka kini bebas dari ancaman gaib, dan kedamaian kembali menyelimuti seluruh pelosok desa.
Ketika hari menjelang siang, Warijan pun mengajak Marwan, Kandar, Bandi dan juga Sarip untuk kembali ke lembah tempat pohon besar yang kemarin mereka datangi. Walaupun makhluk gaib yang menyebabkan bencana desa tersebut telah ditaklukkan oleh Warijan, tapi mereka belum mendapatkan akar permasalahan yang sesungguhnya. Dan oleh sebab itu, untuk mengungkap misteri itu, Warijan harus datang ke tempat yang menjadi sumber dari permasalahan itu. Setibanya di pohon besar, Warijan berhenti dan merasakan adanya energi aneh yang masih menyelimuti tempat itu. Meski makhluk gaib yang menyerang desa telah dikalahkan, tapi aura kegelapan masih terasa pekat. Warijan lalu memejamkan mata dan mulai mencari getaran yang berasal dari akar pohon yang menjalar jauh ke dalam tanah. Warijan menyadari bahwa pohon ini bukanlah pohon biasa, melainkan pintu gerbang menuju dunia lain yang lebih dalam, tempat di mana kekuatan gaib lebih kuat bersemayam. Setelah menemukan celah yang menjadi gerbang gaib menuju ke dimensi lain, Warijan kemudian meminta Marwan, Kandar, Bandi, serta Surip berdiri mengelilinginya. Warijan yang hendak meraga sukma dan pergi ke dunia gaib itu meminta Marwan dan yang lainnya menjaga tubuh kosongnya. Hal itu sengaja dilakukan karena Warijan khawatir akan adanya hewan buas maupun hewan melata yang akan menyerang tubuhnya. Setelah semuanya dirasa aman, Warijan pun langsung melepaskan sukmanya dan mulai memasuki dunia gaib tempat sosok makhluk yang telah dikalahkannya. Dan dalam sekejap Warijan mendapati dirinya berada di dunia yang berbeda, yang terlihat suram dan asing. Warijan melangkah berhati-hati. Tidak lupa dia menggunakan ajian Sindung Lawu untuk melindungi dirinya dari serangan gaib yang mungkin datang sewaktu-waktu. Di kejauhan ia melihat sebuah gerbang raksasa yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang tampak seperti bayangan hitam dengan mata menyala merah. Warijan tahu bahwa gerbang itu yang menjadi penghubung antara dunia gaib dan dunia manusia, dan di balik gerbang itu mungkin terdapat jawaban atas misteri yang selama ini menghantui desa Marwan. Ketika Warijan mendekati gerbang tersebut, salah satu makhluk mencoba menghadangnya. Makhluk itu menyerang dengan cepat, mencakar udara dengan tangan panjangnya yang tajam. Namun Warijan dengan sigap menghindar dan merapalkan ajian tapak geni. Sebuah cahaya menyala dari telapak tangannya, menghantam makhluk tersebut dan mengubahnya menjadi asap hitam yang lenyap tertiup angin. Namun ini baru permulaan. Kumpulan makhluk lainnya pun mulai mengerubungi Warijan. Dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, Warijan terus maju, mengandalkan ilmunya untuk menaklukkan setiap makhluk yang berusaha menghalanginya. "Apakah kau datang untuk memusnahkanku, bocah?" Seru sosok yang perlahan merubah wujudnya menjadi sosok pemuda bertubuh besar dengan ikat kepala merah dengan pakaian perang yang berwarna keemasan. "Aku hanya ingin tahu, mengapa kau tega melakukan perbuatan keji itu dengan mengambil sukma dari bayi-bayi yang tidak berdosa di desa itu? Dan jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan memusnahkanmu dan mau juga menghancurkan kerajaan kecilmu ini." Imbu Warijan dengan sangat tegas. "Baiklah, aku tahu kau bukanlah orang sembarangan dan kau juga memiliki teman yang lebih sakti darimu. Sekarang duduklah, aku akan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di desa itu." Sosok makhluk gaib itu pun mulai memperkenalkan dirinya dan menyebut dirinya dengan nama Braja Musti. Braja Musti pun mulai menceritakan kehidupannya yang terdengar sangat pahit itu, hingga akhirnya ada seseorang yang menginginkan kekayaan melimpah dan memberikan izin kepadanya untuk memasuki desa dan mengambil sukma dari bayi-bayi tidak berdosa itu. Seorang pemuda yang seharusnya menjadi penjaga desa tempat tinggalnya membuka pagar gaib yang sudah ratusan tahun melindungi desa tersebut hanya demi mendapatkan kekayaan dan kejayaan, ujar Braja Musti sambil tersenyum ke arah Warijan. "Di sisi lain, aku membutuhkan sukma dari bayi-bayi yang masih suci itu untuk menambah kesaktianku dan membangun kekuatanku untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Imbu sosok Braja Musti menjelaskan. "Baiklah Braja, kini aku telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku harus memastikan jika kau tidak akan pernah mengganggu warga desa itu lagi," balas Warijan dengan tenang. "Baiklah, aku berjanji atas hal itu anak muda. Suatu saat nanti, aku akan kembali ke desa ini Braja, dan mungkin aku juga akan membantumu mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu," balas Warijan yang langsung berlalu pergi meninggalkan sosok Braja Musti.
Setelah kembali ke dunia nyata, Warijan pun bangkit dan membersihkan debu dari pakaiannya. Dengan senyum tipis, Warijan berkata kepada Marwan, Kandar, Bandi dan juga Sarip, jika desa mereka kini benar-benar aman. Tanpa banyak berbincang lagi, mereka pun berjalan bersama, meninggalkan lembah yang kini terasa lebih tenang. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan harapan baru untuk masa depan desa mereka, Marwan, Kandar, Bandi, Sarip dan Warijan kembali ke desa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.